serangan jantung atau sakit jantung makin muda ya, usianya bahkan ada yang 25 tahun, ada yang 28 tahun ya, udah mengalami serangan jantung ya, membutuhkan pemasangan ring. Itu baru umur-umur yang muda ya. Gejalanya susah ambil napas ya. Jadi itu termasuk gejala yang tidak spesifik ya. Jadi intinya begini. Jadi yang tadi itu gejala tipikalnya yang saya ceritakan ya. Jadi kalau ada gejala-gejala tidak nyaman di dada yang tidak tipikal, itu mungkin saja ada sebab lain ya. Gitu, tapi harus di check up ya. Sebetulnya kita ada aplikasi, ada teman-teman dokter jantung itu kita bikin aplikasi namanya Jantungku. Itu ada AI-nya namanya untuk mengecek sendiri, oh ini nyeri dadanya jantung atau bukan ya. Gitu. Jadi itu bisa dengan mudah gitu ya, teman-teman semua atau pemirsa gitu ya, untuk bisa ngecek ya apa sih sebenarnya gejalanya ya. Sebelum ke dokter kita bisa cek sendiri sebetulnya, karena ada beberapa nyeri dada yang tidak ada kaitan dengan jantung sebetulnya. Jadi faktor risiko ya, faktor risiko jantung itu kan ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi ya. Faktor risiko salah satunya obesitas, itu kan sebetulnya bisa dimodifikasi. Merokok ya, kebiasaan merokok ya, itu juga faktor risiko ya. Kolesterol tinggi karena makanan yang konsumsinya high kolesterol, itu juga faktor risiko ya. Diabetes ya, kadar gula tinggi, itu menjadi faktor risiko jantung. Hipertensi, nah itu hal-hal yang sebetulnya kita bisa cegah ya. Gitu, itu faktor-faktor yang mendasari itu. Kemudian stres juga salah satu yang bisa memicu, bahkan bukan hanya faktor risiko aja, memicu timbulnya serangan jantung ya. Karena stres sendiri kan bisa memicu hal-hal lain, siklus tubuh kita juga jadi kacau, siklus tidur juga jadi terganggu ya. Ketika siklus tidur kita terganggu akan mempengaruhi juga risiko serangan jantungnya ya. Ya, itu istilah awam yang paling sering kita dengar ya, bahwa mengalami angin duduk ya, dan tindakannya dikerok biasanya ya. Nah itu betul bahwa itu sebetulnya angina ya. Angina itu nyeri dada yang berasal dari sumbernya adalah gangguan oksigenisasi ke otot jantung karena ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Jadi betul tadi dari Pak Teguh bahwa angin duduk itu adalah gejala dari penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi ketika pembuluh darah kita ya mengalami penyempitan, itu tidak selalu bergejala ya. Jadi ketika penyempitannya belum menimbulkan plaknya, belum menimbulkan penyempitan yang bermakna di pembuluh darah koronernya, itu misalnya plaknya baru 30% gitu ya, lubangnya masih terbuka 70% ya atau 25%, itu aliran darahnya masih cukup sehingga dia nggak ada keluhan. Ya, bahkan aktivitas pun dia masih badminton, berarti masih nggak ada keluhan. Tiba-tiba lagi badminton dia serangan jantung, tiba-tiba lagi main bola tiba-tiba serangan jantung. Nah, plak yang tadinya tidak bermakna, tidak mengganggu aliran, ya tiba-tiba mengalami pecah plaknya, luka plaknya, timbul reaksi darah kita untuk menutup luka itu tersebut, timbul bekuan darah di dalam pembuluh darah jantung. Dan dia menyumbat secara tiba-tiba. Makanya kita sering dengar kan, orang habis main bola atau lagi main bola, lagi badminton ya, gitu tiba-tiba serangan jantung. Ya, itu atau lagi diundang, lagi apa, lagi acara ya, itu timbul serangan jantung. Dan ada yang komplikasi bisa datangnya cepat, bisa datangnya lambat. Ada orang baru serangan jantung sebentar sudah timbul komplikasi. Misalnya aritmia, jantungnya tiba-tiba berhenti ya. Gitu, dalam waktu sebentar, jantung 5 menit kita jantung berhenti ya, nggak ada aliran darah ya meninggal ya. Itu benar-benar kita harus sesegera mungkin menangani serangan jantung. Dan kita mungkin kesulitannya di awam
kita belum bisa melakukan pertolongan darurat. Gimana sih kalau ada orang serangan jantung tiba-tiba pingsan di depan kita, apa yang mesti dilakukan? Nah, itu kebanyakan kita nggak tahu kan. Ya. Nah, itu sehingga ketika diburu-buru dibawa ke rumah sakit, dikasih apa, sampai di rumah sakit, oh ini udah nggak ada katanya. Ya, nah itu problemnya. Ya, jadi itu mungkin ketidakpahaman ya, atau dikerok-kerok ya, tiba-tiba habis lagi badminton berkeringat dingin, pusing seperti mau pingsan gitu ya, tidak buru-buru dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Gitu. Nah itu banyak lah yang terjadi, kisah-kisah di balik serangan jantung kalau kita review ya, gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat keterlambatan atau meninggal di tempat kejadian serangan jantung. Ya. Oke, tadi saya udah singgung sedikit yang bisa dimodifikasi itu adalah dari pola hidup, berarti lifestyle ya. Kemudian yang tidak bisa dimodifikasi adalah keturunan. Ya, kalau kita ada genetik, ya ayah ibu kita, misalnya ibu kita serangan jantung di bawah 55, ya, atau sakit jantung di bawah 65, atau ayah kita mengalami gangguan jantung koroner atau penyempitan di bawah 55, ya itu diturunkan. Ya, secara genetik. Kemudian jenis kelamin juga berpengaruh lah ya, memang laki-laki lebih banyak ya dibanding perempuan ya, gitu, yang mengalami gangguan jantung ya jantung koroner. Oke. Jadi itu tidak bisa diubahkan ya, jadi kita bisa mengubah dari hal-hal lain yang bisa dimodifikasi. Jadi kadang yang faktor keturunan juga nggak muncul ketika kita modifikasi pola hidupnya dengan gaya hidup sehat, makanannya dijaga, berat badannya dijaga, olahraga teratur, ya olahraganya nggak musiman, jangan olahraga tiba-tiba berat gitu. Padahal selama ini nggak pernah olahraga, malah memicu serangan jantung, ya gitu. Jadi itu yang kita harus jaga. Kebiasaan merokok gitu ya, itu mudah sebetulnya, tapi sulit ya, orang kalau udah merokok itu ketergantungannya luar biasa. Alasannya ada aja untuk tidak berhenti itu. Ya. Jadi sebetulnya yang tadi ketika namanya plak yang sedikit itu, ya, yang belum ada gejala, ya, gitu, atau memastikan ada plak atau tidak, kita itu harus mengecek kan, karena kalau nggak dicek kita nggak bisa tahu. Nah, itu dengan melakukan medical check up, khusus medical check up jantung, kita bisa tahu sejauh sebelum penyakit itu menimbulkan akibat yang lebih parah atau menimbulkan serangan jantung ya, atau kita bisa mengetahui dari faktor risiko dari serangan jantung, dari gangguan jantungnya, dari kolesterol segala macam. Ketika kita cek apa, kita cek itu selain kita cek dengan EKG-nya, treadmill-nya, ya, kemudian periksa laboratoriumnya, ya, itu akan mendeteksi jauh sebelum itu menimbulkan gangguan. Ya, jadi kita ada alat untuk mengecek, misalnya umur 42 tahun, kita EKG masih normal, ya, EKG tidak cukup, ya, keluhan tidak ada. Treadmill kita lakukan untuk menapis bahwa penyempitan yang stabil tapi tidak terlihat gejalanya. Ya, nah itu dengan treadmill itu kita bisa dapat gambaran ketika jantungnya melakukan aktivitas, ketika fisik kita dipacu, jantungnya berdetak cepat, ada perubahan nggak di listrik jantungnya di gambaran EKG-nya. Kalau ada penyempitan, dia berubah tuh, yang tadinya normal menjadi tidak normal. Ya, walaupun tidak ada keluhan, ya bisa kedeteksi. Tapi kalau treadmill-nya misalnya bagus, ya alhamdulillah, berarti dia tidak mengalami penyempitan. Ya, dia akurasinya sampai 75%, 80% dia dengan menggunakan treadmill, sehingga cukup baik untuk digunakan check up. Ya, kalau kita punya risiko tinggi, ya itu mungkin dianjurkan 6 bulan sekali. Tapi kalau kita nggak risiko tinggi, setahun sekali. Ya. Ya, mulai umur 30 itu sebetulnya udah dianjurkan untuk melakukan check up jantung. Dan itu sangat jarang dilakukan. Rata-rata yang diperiksa ke BHC itu adalah orang-orang yang sudah mengalami keluhan, bukan yang melakukan medical check up. Ya. Jadi seperti tadi,
dia faktor risiko itu tidak berdiri sendiri sebetulnya, ya gitu. Jadi banyak faktor lain yang bisa dilakukan oleh kita untuk supaya kita tidak terkena seperti orang tua kita. Jangan berpasrah, ada ibu saya, ayah saya serangan jantung, misalnya ibu saya serangan jantung di umur muda, ya saya mah udah pasrah aja deh, terima gitu, ya siap-siap gitu, ya nggak begitu, ya. Jadi banyak hal lain yang mungkin kita bisa pelajari dari ayah ibu kita, apa pola hidup yang sebetulnya mendukung mereka menjadi terkena gangguan jantung. Nah, kita cegah, ya gitu. Jadi dari mulai makanan, olahraga teratur, istirahat yang cukup, menghindari stres atau mengurangi stres. Kalau menghindari stres sulit, kayak mengurangi stres, mengelola stres gitu ya. Kalau ada hipertensi diobati, kalau ada diabetes diobati, ya gitu. Kalau ada kolesterol tinggi diobati atau dilakukan modifikasi dari makanannya gitu ya, supaya kita terhindar dari seperti yang diderita oleh orang tua kita. Itu barangkali. Gejala jantung sendiri kan bergejalanya itu beda-beda, orang tuh merasakannya. Ada yang ketika di awal ya nyeri-nyerinya dia udah alert gitu ya, ketika masih nyeri dada atau kayak timbul seperti mah, ada yang sudah alert, ada yang belum kan. Ketika itu dia terlewatkan, bahkan datang dengan sesak napas ya, sudah mengalami pendek napas yang tadinya tidak ya. Jadi memang gejalanya itu bervariasi dari mulai nyeri dada yang seperti dihimpit ketika masih penyempitan ya, kemudian gejala ya, seperti dihimpit di daerah dada tengah ya, dada tengah atau menjalar ke kiri, ke ulu hati, ke leher seperti tercekik, ke punggung atau ke lengan kiri, kadang lengan kanan, yaitu timbul penjalaran nyeri yang khas dari dada tengah menjalar ke ulu hati, ke belakang tadi, atau ke leher kayak kecekik. Kadang ada orang merasakan seperti sakit gigi karena giginya sakit gitu sampai ke telinga ya, ketika dia mengalami angina tadi ya. Nah, itu ada orang merasakan seperti itu. Ada juga yang merasakannya napas sudah pendek, udah ngos-ngosan, ngomong udah capek ya gitu. Nah, itu udah kerusakan otot jantungnya sudah meluas, terlambat diketahui ya gitu. Jadi itu yang barangkali yang gambaran dari gangguan jantung lah boleh dibilang ya, atau serangan jantung. Jadi GERD itu kan akibat sebetulnya dari cairan lambung yang kembali ke atas ya, artinya dia timbul reflux dari cairan lambung masuk ke esofagus, sehingga gambarannya menjadi seperti yang angina, yang nyeri jantung, ya panas ke dada. Tapi sebetulnya tidak ada kaitannya sebetulnya ya antara GERD sama penyakit jantung koroner ya, atau serangan jantung ya. Cuma gejalanya mirip, kaitannya adalah gejalanya mirip. Jadi sebetulnya kalau perjalanan penyakitnya berbeda dia ya, satunya mengenai lambung, yang satunya mengenai jantung gitu. Jadi membedakannya gimana? Nah, membedakannya adalah biasanya kalau jantung itu dipicu oleh aktivitas ya, atau beban jantung habis makan apa. Kalau GERD biasanya adalah kaitannya dengan makanan ya, asam, pedas, atau terlambat makan ya gitu. Kalau jantung kebalik, malah kalau makan kekenyangan ya dadanya malah jadi nggak enak, jadi penuh. Nah itu ya, jadi timbul nyeri gitu kan. Kalau yang GERD keliru makan atau terlambat makan malah jadi nggak enak ya. Oke, ini gangguan ritme jantung ya. Jadi gangguan irama jantung ini bisa mulai dari anak-anak sampai sepuh ya, bisa mengalami gangguan irama jantung. Jadi gangguan irama jantung ini cukup bervariasi banget ya. Ada yang tidak teratur, ada yang teratur cepat gitu, ada yang teratur lambat gitu ya, sehingga lemes ya. Nah, ini beda-beda sebetulnya ya. Nanti yang disampaikan oleh pemirsa barusan nggak tahu yang mana tuh ya gangguan iramanya, tapi yang jelas memang ketidakteraturan atau begitu ritmenya berubah dari normal, memang orang sering merasakan kok ada yang berbeda gitu, ada yang tidak nyaman jantungnya. Nah itu
penanganannya tentu berbeda dengan yang serangan jantung tadi. Ya, kita harus cari tahu jenis aritmianya yang mana. Ya, gitu. Ada juga yang disebabkan misalnya ada gangguan katup, ya, sebelah kiri, ya, namanya prolep, ketekuk, itu suka memicu aritmia. Atau punya rematik misalnya di usia-usia muda ada rematik jantung, ya, timbul gangguan katup yang mengeras, ya, sehingga menyempit, timbul gangguan irama jantung, ya, sehingga detak jantungnya tidak teratur dan cepat, ya, dan mudah capek. Nah, itu kalau rematik itu pengobatannya panjang, ya, gitu. Nah, itu tergantung penyebabnya, ya. Kemudian tadi apa olahraganya ya? Olahraganya apa yang bisa dilakukan? Nah, itu. Nah, makanya ini harus bertanya ke dokter yang menanganinya, apakah ini jenis aritmianya yang mana? Nah, ya, termasuk yang berbahaya nggak ketika beraktivitas, ya, gitu. Kalau termasuk yang tidak berbahaya ketika aktivitas, ya olahraganya seperti biasa, ya, olahraga teratur, ya, 3 atau 5 kali dalam seminggu, setengah sampai 1 jam, ya, dengan jalan atau jalan cepat atau berenang atau bersepeda, ya. Kalau memang dinilai bahwa itu aktivitas olahraganya tidak memicu aritmianya. Ya, itu sebetulnya cukup membantu, ya. Si smartwatch itu kita bisa memantau denyut nadi kita, ya. Cuma memang alat tersebut juga ada keterbatasan. Ketika ada gerakan tertentu, dia muncul namanya artepak yang dia baca sebagai denyut yang nggak normal sehingga jadi cepat, ya. Jadi kita harus confirm sebetulnya dengan pemeriksaan denyut nadi. Kita bisa memegang nadi kita dengan 3 jari, ya, di lurusan dari jempol kita, tangan kita diterlentangkan gitu begini, ya. Ada 3 jari, kita raba denyut nadinya apakah teratur atau tidak teratur. Kalau denyutnya teratur, kita hitung aja 15 detik deh, misalnya dikali 4 berapa denyutnya. Oh, ternyata baik-baik saja. Nah, itu berarti smartwatch-nya mengalami salah pencatatan ketika dia mencatat artepak sebagai denyut yang tidak normal. Kalau dewasa kan banyak penyakit jantung bawaan VSD gitu ya, itu udah mengganggu ya kalau dewasa ya gitu. Tapi kalau anak-anak mungkin ketika VSD-nya masih kecil mungkin dia belum ada keluhan ya gitu. Kalau VSD-nya besar ya bisa ada sesak napas ya gitu. Kalau sampai dewasa PJB VSD biasanya itu VSD-nya kecil ya. Nah, terlepas dari mengenai penanganan VSD-nya, keluhan mengenai nyeri kepalanya itu belum tentu berkaitan dengan migrainnya, belum tentu berkaitan dengan VSD-nya, karena gejala VSD lebih banyak diakibatkan gangguan pompa jantungnya atau gangguan ketika VSD-nya sudah menimbulkan gangguan ke katup, mungkin jadi itu ke ritme jantungnya bisa ya, jadi lebih banyak ke cepat capek misalnya ya, atau ya aktivitas terbatas ya gitu. Kalau keluhan nyeri kepalanya, migrainnya sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan VSD-nya. Jadi sebetulnya olahraga yang aman ketika kita umur 60 gitu ya. Apa sih sebetulnya? Sebetulnya yang paling baik dicek dulu ya. Cek dulu kesehatan jantungnya ya, terutama dilakukan kalau memungkinkan untuk dilakukan treadmill, dilakukan treadmill test ya. Kalau nggak ada masalah anggota geraknya, kita bisa lakukan treadmill. Dari treadmill itu kita bisa rekomendasikan olahraganya aman apa ya. Kalau jalan berapa kilo, kalau sepeda berapa kilo, kalau renang gimana, berapa menit ya. Dari treadmill itu kita bisa punya gambaran olahraga yang aman ya gitu, dan bisa tahu bahwa kita ada penyempitan atau tidak, sehingga ketika kita melakukan olahraga itu tidak memicu serangan jantungnya malah ya. Jadi olahraganya itu akan cukup baik untuk menjaga jantungnya supaya tetap sehat ya gitu. Nah, kaitannya tadi merokok berhenti malah jadi serangan jantung ya, sebetulnya itu kaitannya bukan karena kaitan dia tidak merokok saat itu ya. Tapi ya kaitannya adalah plak yang sudah lama tertimbun ketika kita punya kebiasaan merokok ya. Jadi plak-plak yang nempel di pembuluh darah
itu pada satu waktu mengalami plak pecah, nah itu timbul serangan jantung. Makanya tidak hanya cukup berhenti merokok, check up. Ya, check up apakah jantung kita sudah mengalami gangguan atau tidak. Karena kalau nggak dicek, ya kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau ada nyeri dada yang menjalar, ya baik ke punggung, ke lengan, ya nyeri dada kiri atau nyeri dada tengah, ya yang sifatnya ada seperti menekan gitu ya, atau meremas, mencengkram, ya menghimpit, itu gejala khas dari anginan namanya. Ya yang sering disamarkan dianggap sebagai masuk angin, ya. Sebetulnya kan istilah masuk angin tuh kita juga bingung ya. Yang flu masuk angin, yang mah masuk angin ya. Yang pegal-pegal habis olahraga juga disebutnya masuk angin ya. Itu yang memang istilah yang menjadi populer gitu ya. Gitu. Jadi itu yang membedakannya. Tipikal kalau itu terjadi itu harus direkam jantung kan. Ya, sebaiknya periksa ke dokter jantung. Kalau nggak ada dokter jantung, boleh ke dokter penyakit dalam untuk memastikan apakah ada gangguan jantung atau tidak. Paling tidak di EKG ya. Kita ada tool kan sebetulnya, ada EKG, treadmill, ada pemeriksaan echo, ya USG jantung, ya ada sampai CT scan segala macam kalau memang dibutuhkan sesuai indikasinya tentunya ya. Tidak semua alat itu harus digunakan ketika kita melakukan medical check up atau ketika kita memeriksakan kesehatan jantung kita. Oke, ini dari sahabat Kelat yang belum ada namanya nih dok. Ini ada beberapa orang yang bilang bahwa salah satu tanda jantung bermasalah apabila kita menaiki tangga dan rasanya engap banget katanya dok. Gimana dok? Betul, itu salah satu tanda yang khas ya sebetulnya. Ketika naik tangga kok naik sampai baru 1 lantai atau 2 lantai kok tiba-tiba sebelumnya nggak ada apa-apa ya. Tiba-tiba dadanya rasanya berat banget, ngap gitu. Ambil napas tuh rasanya susah gitu ya. Atau napasnya ngos-ngosan banget. Ya, itu adalah salah satu tanda bahwa jantungnya mengalami gangguan. Ya, bisa penyempitan atau bisa jantungnya mengalami gangguan pompa jantung atau lemah jantung. Oke, ya jadi memang ada kita dengar lah ya, saya juga sering dengar ya ada yang melakukan praktek seperti itu, membersihkan plak katanya ya gitu dengan menggunakan cairan infus ya gitu. Jadi yang dimasukkan adalah obat heparin ya. Bahkan yang brainwash itu lebih sampai populer gitu ya, sampai rame di media ya gitu. Saya nggak membahas itu. Intinya sebetulnya adalah mereka memasukkan obat heparin. Heparin itu sebetulnya obat untuk mencegah bekuan darah, bukan obat membersihkan plak. Plak itu komponennya adalah lemak yang mengapur masuk ke dalam dinding pembuluh darah ya, dan menonjol ke pembuluh darah, dan dia punya kapsul ya, ada selaputnya. Jadi ketika kita lakukan pembersihan dengan menggunakan obat heparin, itu nggak ada gunanya sama sekali, karena heparin itu adalah hanya untuk membersihkan bekuan darah, mencegah timbul bekuan darah ketika kita melakukan tindakan intervensi jantung, ya, atau mencegah timbul bekuan darah menjadi lebih banyak ketika timbul serangan jantung, ya, bukan menghancurkan bekuan darah. Dan itu sering karena takut jantung ini atau takut dilakukan tindakan karena ini dokternya merekomendasikan harus tindakan ini, jangan pemasangan nih atau bebas atau apa ya, ini ada tuh ya diobati dengan pembersihan plak. Nah itu saat ini belum ada ya yang bisa melakukan membersihkan plak ya, artinya plak itu tetap menempel, tidak bisa dibersihkan. Belum ada obat yang menghancurkan plak ya gitu sampai saat ini. Ya kembali lagi tadi spektrumnya kan beda-beda datangnya, tingkat keparahan penyakitnya beda-beda ya. Jadi kalau dia masih masuknya stabil, kita obati dengan obat-obatan ya. Kalau sampai terkontrol, dia tidak ada keluhan ketika aktivitas yang sehari-hari ya, itu
kita bisa lakukan dengan optimal medical treatment selain memodifikasi pola hidupnya, faktor-faktor risikonya diperbaiki. Ya, kita lakukan check up rutin ya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya, kemudian dilakukan evaluasi dengan treadmill atau evaluasi USG jantung ya. Itu kita maintenance, dan memang berobatnya kalau jantung koroner itu tidak berhenti 1-2 bulan atau 3 kali pengobatan, memang berobatnya jangka panjang itu karena penyakitnya degeneratif. Jadi seumur hidup kalau sudah mengalami gangguan penyempitan, dia seumur hidup harus minum obat teratur. Ya, itu yang beratnya ya. Ketika tidak bergejala tapi harus minum obat. Ya, jadi seolah-olah gimana nih? Ya, penyakit kok nggak hilang gitu. Ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Kalau sudah ada plak itu kita mau nggak mau harus minum obat teratur. Ketika kita tidak bisa mengontrol kolesterol kita, ya dengan diet dan olahraga, itu kolesterol kita itu akan makin lama akan makin naik ya, sehingga yang tadinya golongan obat penurun kolesterol yang tidak terlalu kuat, simvastatin itu menurunkan kolesterolnya nggak terlalu kuat dia. Ya, naik ke atorvastatin yang lebih kuat dari simvastatin. Kemudian naik lagi ke rosuvastatin atau Crestor itu yang lebih kuat lagi ya untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Ya, kemudian trigliseridnya kadang bisa diturunkan, tapi kalau terlalu tinggi itu harus ditambah golongan fibrat ya gitu. Dan itu memang minumnya jangka panjang, karena kalau kita tidak bisa mengontrol kolesterol dengan cara yang modifikasi pola hidup, lifestyle modification yang tidak bisa dilakukan dengan optimal, ya itu potensinya seperti itu. Karena umur kita bertambah, metabolisme tubuh kita menurun kan. Ya, sementara selera makan kita enggak. Ya, selera makan kita masih tetap. Ya, nah itu harus memang perlu untuk Pak Wedi tadi ya, untuk melakukan selain obat, kita harus bergerak di pencegahan yang lain, yaitu melakukan pencegahan dari sisi makanan dan olahraga yang teratur supaya kita bisa obatnya nggak nambah terus ya, begitu ya. Jadi seminggu 1 kali itu tidak cukup ya, jadi seminggu minimal 3 kali ya untuk olahraga. Itu tidak harus renang semuanya ya, mungkin dengan jalan ya, dengan bersepeda ya gitu. 3-5 kali dalam seminggu itu sudah cukup bagus. Cukup 15-30 menit itu cukup bagus ya. Kalau seminggu sekali, sementara kan makanan kita numpuk ya dalam tiap hari ya, jadi kebakarnya cuma sebentar ya, tapi itu udah harus dipertahankan, jangan seminggu sekalinya berkurang ya gitu, nanti ditambah frekuensinya. Oke. Jadi PCI ini adalah tindakan intervensi jantung yang bukan bedah ya, artinya dia lewat pembuluh darah ya, bisa dari tangan, arteri radialis, atau bisa dari lipat paha atau arteri femoralis ya. Jadi kita memasukkan alat selang plastik ya, kateter ya, yang ujungnya itu akan dicantolkan sama kita, operatornya, untuk nyantol ke pembuluh darah koronernya ya, sehingga kita mendapatkan angiografinya. Oh, itu ada sumbatan tuh ya. Kemudian dari situ kita melakukan tindakan, kalau penyempitannya di atas 70% gitu ya, atau pada serangan jantung akut mungkin 100% kan nyumbat ya, kita lakukan tindakan pemasangan ring ya. Tentu ini tidak bisa tanpa persiapan, jadi harus ada persiapan yang kita harus berikan. Persiapannya kalau untuk tindakan PCI ini memang tidak perlu puasa ya gitu. Yang penting obat-obat pengencer darah yang tablet itu harus sudah diberikan dari sebelum tindakan ya gitu, itu yang paling utama ya. Kemudian obat-obat yang misalnya kalau hipertensi dan lainnya itu harus dikelola hipertensinya ya gitu. Tergantung tindakan PCI-nya ada 2 kan, ada yang elektif artinya direncanakan karena dia stabil, ada yang segera ya. Kalau segera kita persiapan ya sesegera mungkin pengencer darah diberikan dalam waktu singkat ya, kita berikan beberapa tablet dosis besar sekaligus ya dalam waktu sebelum tindakan ya. Tapi kalau yang sudah stabil minum obat ya, itu tidak perlu ada
diberikan pengencer darah dosis besar, ya cukup dengan maintenance dosis yang seperti biasa, ya dia biasa minum. Jadi persiapan khusus seperti puasa pada operasi tidak dilakukan pada tindakan PCI, ya karena tindakannya tidak ada luka yang besar, ya tidak perlu puasa. Jadi setelah tindakan kalau ambil dari tangan udah bisa langsung jalan, ya bisa langsung, paling diistirahatkan 1 hari biasanya di rumah sakit, besoknya udah pulang. Kalau dia stabil, kalau dia serangan jantung akut mungkin diistirahatkan 2 hari, tergantung apa komplikasinya ada atau tidak. Kalau tidak ada komplikasi dipulangkan lebih cepat karena perawatannya menjadi lebih singkat ketika dilakukan tindakan seperti itu, ya. Nanti biasanya kita rekam tuh dalam bentuk CD, ya. Ketika kita ada hasil angiografinya, kita panggil tuh keluarga ke ruang cath lab-nya, dilihat di monitornya, ke ruang monitor bisa dilihat tuh, ya gambarnya kayak akar-akar begitu mengalir, ya. Nah itu akan ditunjukkan oleh dokternya di mana tuh ada penyempitan atau sumbatannya, ya. Oke, ya. Jadi kembali ketika kita merasa ya gaya hidup kita itu jarang olahraga, makanannya bebas, ya, kemudian fast food segala macam yang sering kita makan, ya. Tentu kita mau nggak mau harus melakukan cek pemeriksaan darah, ya, cek kolesterolnya, gula darahnya secara teratur. Kalau misalnya sering tinggi, tiap 3 bulan kita cek, ya. Gitu. Kalau punya gula darah, mungkin gula darahnya tinggi, harus lebih sering dicek gula darahnya, kontrol ke dokter penyakit dalamnya supaya gula darahnya terkontrol baik. Ya, gitu. Nah, itu kita harus lakukan cek seperti itu. Kemudian kalau kita jarang berolahraga, kita harus merubah kebiasaan itu. Mau nggak mau kita usahakan bangun pagi sebelum kerja, kita lakukan olahraga ringan dulu, ya, gitu. Kita biasakan seperti itu sehingga terbiasa gitu, ya, kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena kita biasa terburu-buru, ya, karena jalan keburu macet, nah, sehingga tidak sempat berolahraga, ya, gitu. Itu yang kebiasaan yang dialami oleh kita. Makanya sekarang ini serangan jantung atau sakit jantung makin muda, ya, usianya bahkan ada yang 25 tahun, ada yang 28 tahun, ya, udah mengalami serangan jantung, ya, membutuhkan pemasangan ring. Itu baru umur yang muda, ya. Itu karena kebiasaan sebetulnya, karena pola hidup yang salah yang sebetulnya kita bisa modifikasi, ya, gitu. Cuma memang untuk memodifikasi pola hidup hal yang murah tapi paling berat dilakukan karena kita sendiri harus termotivasi untuk hal tersebut, ya. Harus membiasakan, ya, itu yang paling penting. Oke, terima kasih, ya. Ini untuk sahabat Kailets semua, ya. Jadi intinya penyakit jantung atau serangan jantung itu sesuatu yang bisa dicegah atau bisa diperiksa lebih dini, ya, ketika kita mewaspadai bahwa itu adalah gambaran dari gangguan jantung, atau ketika kita mulai berisiko ketika timbul gangguan jantung, ya. Nah, ini kita harus melakukan pemeriksaan. Tentunya untuk pencegahan yang terbaik adalah melakukan medical check up. Jadi jangan menunggu keluhan baru timbul, baru kita melakukan medical check up. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Sekarang ini sudah cukup banyak alat-alat yang bisa mendeteksi, ya, jauh-jauh sebelum gangguan jantung tersebut terjadi, ya, gitu. Jadi kita bisa dari parameter lab, ya, kita bisa dari parameter pemeriksaan EKG atau pemeriksaan treadmill, sehingga kita bisa mencegah sakit jantung walaupun misalnya di keluarga ada yang menderita sakit jantung, ada faktor genetik, ya, berarti kita juga masih bisa merubah dari sisi yang lain. Kemudian kalau kita mengalami gangguan, ya, itu kita jangan jadi reject, ya, apa artinya? Denial, ya. Gitu. Ketika menganggapnya ini udah jelas ke arahnya angina, ya, tapi menganggapnya masuk angin karena takut diperiksa ke dokter. Nanti diponis jantung saya. Nah, itu sering juga nih yang mendapat, saya menganggap mah aja karena mah lebih ringan daripada jantung, ya. Itu karena denial sehingga terlambat, ya. Ketika dianggap sakit mah,
ketika dianggap masuk angin, kita nggak mau periksa. Sebetulnya udah sadar nih ada kekhawatiran, tapi di denial, menolak ada gangguan jantung, sehingga kita nggak mau periksa. Ya, itu banyak cerita pasien-pasien kami yang ke BHC, ya kita cerita dari keluarganya, ya kenapa nih terlambat? Sebetulnya udah lama, cuma bapak nggak mau periksa katanya. Ya gitu, takut ada gangguan jantungnya. Nah itu, ya jadi sesegera mungkin, karena penyakit jantung itu makin ketahuan lebih awal, itu resiko komplikasinya menjadi lebih kecil, kemudian obat-obatan juga bisa jadi lebih sedikit. Ya, ketika komplikasi sudah timbul, tindakan juga belum tentu menyelesaikan masalah, obat-obatan juga belum tentu menyelesaikan masalah, kemudian obat-obatan juga jadi banyak yang mesti dikonsumsi, ya kemudian penurunan kualitas hidup kita juga jadi banyak, sehingga walaupun diobati kita tetap punya keterbatasan. Ya, sementara kalau kita alert lebih awal, ya tidak denial, itu mungkin bisa disembuhkan bahkan, ya, atau dengan obat-obatannya sedikit kualitas hidup kita tidak menurun. Ya, walaupun sakit jantung seperti orang yang normal aja pada umumnya. Ya. Jadi pasien saya ada yang sakit jantungnya sudah berat, ya, tapi karena belum merusakkan ototnya, dia masih bisa naik sepeda 100 kilo, ya. Masih bisa naik gunung, ya, ketika dia ketahuannya lebih awal dan tidak denial, minum obat teratur, ya, seperti orang normal aja seperti pada umumnya. Jadi Bandung Heart Clinic ini memang klinik khusus jantung, ya. Kita memfokuskan untuk menangani gangguan jantung, ya. Jadi kita punya konsep one stop shopping gitu. Jadi artinya bukan one stop shopping, ya, one stop. Jadi kita dalam satu pemeriksaan itu, dari satu datang kita udah beres gitulah, ya. Kalau mau ngecek jantung udah beres lah, ya. Gitu. Jadi artinya fasilitasnya lengkap kalau untuk mendeteksi dini, ya gitu. Ya, untuk penanganan berobat jalan juga udah cukup komplit, sehingga tidak kita harus meriksa ke lab lain, dirujuk kemana, ya, sehingga pada saat datang kita udah langsung diagnosa kita udah jelas gitu, ada gangguan jantung atau tidak, ya, sehingga beres dalam satu tempat, ya. Kemudian juga kita menyediakan obat-obatan yang cukup komplit, ya, untuk yang gangguan jantung. Jadi mengkhususkan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung.